Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, tertulis di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Saya akan baca isinya demikian. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ahli teolog ternama yaitu Agustinus yang hidup di tahun 354 sampai dengan 430 setelah Masehi, telah menuliskan dalam bukunya yang berjudul Kota Allah. Dia berkata bahwa akhir dari kehidupan ini mensejajarkan kehidupan terlama dengan kehidupan yang tersingkat. Dan menurut dia juga, kematian menjadi jahat hanya karena hukuman atas dosa tersebut. Namun, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kematian bukan lagi kata atau sosok atau hal yang harus ditakuti, tetapi adalah sebagai hamba yang mengantar setiap orang percaya untuk memasuki hadirat Tuhan yang penuh dengan kasih. Juga kalau kita baca menurut Paulus, dia memandang tentang kehidupan dan kematian menurut Kristus, bahwa maut telah ditelan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maka setiap orang percaya akan memiliki keberanian yang sama dengan Paulus, sebab kematian dan kebangkitan Kristus telah menjadi nyata sebagai tanda kuasa dan kasih Tuhan atau kasih Allah kepada manusia. Maka kematian bukan lagi menjadi akhir dari segalanya,
melainkan sebuah awal yang mendahului kemuliaan Allah yang telah bersama-sama dengan manusia atau dengan orang percaya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus, tentu kita diingatkan atau disegarkan bahwa firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, bahwa di tengah-tengah kekhawatiran hidup yang menghantui kehidupan kita masing-masing, Tuhan telah memberikan kepastian hidup. Di tengah-tengah kehidupan yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, Tuhan telah memberikan jaminan hidup. Ada memang banyak, bahkan ribuan, yang membuat kita, ribuan alasan yang membuat kita takut. Tapi alasan yang utama dan pertama, dan hanya itu alasan yang ada bagi kita untuk tidak takut, yaitu Kristus telah mau bersama-sama dengan kita. Maka untuk itu, marilah kita setia membangun hubungan kita dengan Tuhan, membukakan hati kita untuk didiami oleh Tuhan. Karena dengan hal itulah kita merasakan dan kita melihat dan memiliki arti hidup yang sebenarnya, bahkan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu demi kemuliaan Allah. Dan kita akan dimampukan, dilayakkan untuk bersukacita. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah juga di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita hari ini, kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena persekutuan kita dengan Tuhan telah membangun hubungan yang baru atau membangun kehidupan yang baru sesuai yang Dia janjikan kepada kita masing-masing. Kehidupan yang dijanjikan Tuhan adalah menjadi upah daripada setiap orang yang percaya, yang taat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa dengan persekutuan kami dengan-Mu, kami dilayakkan untuk memperoleh kehidupan yang baru, memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Walaupun kami harus berjalan dan masih tetap berjalan seiring berdampingan dengan banyak kekhawatiran, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang bersama-sama dengan Tuhan, kami akan dilayakkan untuk melihat jalan keluar dari masalah tersebut. Sertai kami semuanya, sertai jemaat-Mu semuanya di setiap langkah dan perjalanan hidupnya hari ini. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Horas.